Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lepas ini dulu biar nanti suaranya agak jelas. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya nama Siti Kusmiatun, Puskesmas Lumbir. Dalam hal ini saya diminta dari SMA Negeri 1 untuk menyampaikan beberapa perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, salam sehat, sehat jasmani, rohani, sosial, serta tidak adanya penyakit dan kelemahan. Anak-anakku yang berbahagia, pengertian PHBS institusi pendidikan adalah suatu upaya memberdayakan masyarakat, lingkungan sekolah agar sadar, mau dan mampu melakukan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan tentunya, mencegah resiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Untuk anak-anakku sekalian, saya yakin anak-anakku sudah paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kita mari mengingatkan kembali untuk tujuannya apa sih? Kok adanya perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah? Nah, tujuan umum adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada institusi pendidikan. Karena sekolah merupakan institusi yang mudah untuk menanamkan pengertian dan merubah perilaku bagi anak-anak yang sekalian. Jadi tadi sudah tujuan umumnya pada intinya itu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah itu. Nah, sekarang apa? Kita sudah tahu tujuan umum, tentu saja harus tahu tujuan khusus, yaitu yang satu, meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota masyarakat di sekolah untuk melakukan PHBS. Sudah tahu tadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus yang kedua yaitu berperan aktif dalam gerakan PHBS di sekolah dan masyarakat. Nah, setelah tahu tujuan umum dan tujuan khusus, kita ada upaya yang ada untuk menerapkan perilaku di sekolah. Ini ada 8 indikator. Mungkin anak-anakku juga sudah paham. Waktu dulu di SD itu ada beberapa indikator yang perlu diterapkan atau dilakukan di sekolah. Antara lain jajanan di sekolah. Nah, ini jajanannya di sekolah itu anak-anak bisa melihat kalau beli jajanan sekolah itu di warung sekolah harus melihat yang pertama adalah makanan tersebut warnanya seperti apa, kalau bisa masa kedaluarsanya seperti apa, apalagi terus pengemasannya seperti ada apa, dan itu adalah yang utama lagi adalah tempat daripada kantin sekolah. Itu nomor satu untuk makanan jajanan sekolah. Pilihlah makanan yang sehat sesuai dengan standar kesehatan yang adik-adik saya yakin sudah pernah melihat atau mendengar waktu di sekolah SD. Terus yang selanjutnya adalah mencuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang musimnya COVID adalah salah satu kegiatan, maksudnya salah satu untuk mencegah adalah cuci tangan dengan sabun. Itu ada berapa tadi? Kemarin sudah pernah dengar atau sudah pernah melihat di TV atau sudah pernah mendengar waktu di SD? Ada berapa langkah? 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Untuk 6 langkah cuci tangan pakai sabun, ini pada yang utama adalah pakai air yang mengalir, supaya airnya itu tidak mengandung kuman atau bakteri. Dan pakai sabun, sebaiknya gunakanlah sabun yang cair. Karena sabun cair, kalau sabun yang batang itu ada beberapa anak masuk cuci tangan pakai sabun, tangannya sudah kotor, nempel lagi ke sabun, dicuci lagi, ambil lagi, nempel lagi, dan seterusnya. Maka sebaiknya untuk cuci tangan pakai sabun itu harus pakai sabun yang mengalir, sabun yang cair. Terus yang selanjutnya adalah buang air kecil atau buang air besar di zaman sekolah. Saya kira untuk SMA Negeri 1 sudah cukup untuk sarana dan prasarana dari jamban yang ada di sekolah, yang pada intinya jamban tersebut tidak boleh
berbau, sehat, tidak mencemari air dan tidak mengundang datangnya lah. Saya kira untuk sekolah-sekolah kita sih sudah cukup sesuai dengan kriteria dari kesehatan untuk jamban. Saya kira di sekolah sudah. Kalau sekarang kita lihat lagi, apakah di rumah adik-adik semua sudah ada jamban? No, ayo coba kita tengok ke belakang. Apakah jambannya di rumah adik-adik sudah ada atau sudah memenuhi syarat kesehatan? Tidak berbau, tidak untuk mengundang lalat, ataupun tidak mencemari air? Ayo coba. Insya Allah adik-adik itu, anak-anak yang di SMP 1 insya Allah sudah punya jamban semua, jadi tidak pernah diragukan lagi. Terus yang selanjutnya adalah, untuk ini tadi yang ketiga, yang keempat adalah mengikuti kegiatan olahraga. Nah, untuk kesehatan olahraga di sekolah sudah rutin, untuk kegiatan olahraga. Tapi coba dengan adanya pandemi yang seperti ini, yang sekolah hanya pelajarannya dari rumah, apakah adik-adik anak-anakku yang di rumah sudah melaksanakan olahraga? Olahraga senam sendiri kecil-kecil, jalan sehat ataupun bersepeda itu merupakan salah satu olahraga. Ayo coba, siapa yang sudah? Nah, itu salah satunya adalah daripada PHBS, perilaku hidup bersih di sekolah. Karena sekolah sekarang lagi di rumah, ya terapkan olahraga itu di rumah. Ayo mulai pagi-pagi jalan dengan naik sepeda dan seterusnya. Itu adalah salah satu untuk memelihara kesehatan fisik supaya fisiknya fit, dengan berpikiran yang mudah untuk belajar dan seterusnya. Yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk. Ayo sekarang buktikan kalian di rumah bagaimana cara PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Yang paling murah, yang paling mudah dan efektif adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu adalah memutus mata rantai dari penyakit apa yuk? Demam berdarah. Ya, sekarang demam berdarah itu sekarang lagi ngetren loh di Kabupaten Banyumas. Sekarang selain ada COVID juga demam berdarah tren di Kabupaten Banyumas. Coba, ayo kita mulai PSN di rumahnya masing-masing. Lihat di belakang, lihat adat penampungan air apa tidak, lihat jentiknya, di samping-samping, lihat barang bekas. Coba, sudahkah seperti itu anak-anakku? Oke, sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tidak merokok. Ya, ini merokok adalah membahayakan bagi perokok, dan yang paling penting adalah membahayakan bagi di sebelahnya. Saya kira untuk anak SMP Negeri 1 nggak ada yang merokok ya. Oke, tidak ada yang merokok di sekolah dan tidak ada yang merokok di rumah. Saya yakin itu karena anak-anak kan sebagai harapan bangsa, gitu kan? Tidak merokok, oke? Iya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah menimbang berat badan. Anak-anak kalau di sekolah pasti karena di situ sudah ada kader kesehatan. Namanya KKR, kader kesehatan remaja. Setiap bulan ditimbang berapa berat badannya, dicatat di dalam KMS. Untuk apa sih? Untuk menimbang dan seterusnya. Ya, mesti ngapain nyedak ditimbang, ngapain nyedak diukur. Nah itu, tapi itu perlu karena untuk memantau pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang normal. Tahu nggak berat badan yang normal berapa? Yuk, tinggi badan yang nomor berapa? Apakah anak-anakku yang di SMP 1 termasuk stunting? Nah, nanti dari petugas gizi akan menjelaskan yang seperti itu. Oke ya. Jadi antara lain ini adalah yang ketujuh, menimbang berat badan. Coba kalau misalnya sekarang sekolah di rumah, timbanglah. Itu ada posyandu loh, sekarang sudah mulai. Tapi timbanglah, coba kepingin nimbang berat badan di posyandu boleh. Silahkan ya. Nanti timbang kalau ada kegiatan posyandu di masing-masing desa. Oke. Terus yang selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Kalau di sekolah kita sudah banyak tempat sampah. Tempat sampah ada dua, organik dan anorganik. Apakah adik-adik di rumah juga sudah ada tempat sampah organik dan anorganik? Sudah. Oke, terima kasih. Walaupun dengan secara sederhana. Ya, antara lain boleh pakai kandi atau tempat plastik ya, nanti di situ kandi ada dua,
yang satu untuk sampah organik dan yang satu sampah anorganik. Saya kira untuk di sekolah sih sudah lebih dari cukup untuk tempat sampahnya. Cuman sekarang perilakunya adik-adik, apakah setelah jajan dari kantin terus di sekolah buang sampah sembarangan? Tidak, oke, tidak. Berarti ini tidak membuang sampah di sembarangan. Terus yang selanjutnya adalah air bersih. Air bersih adalah di sini air yang bersih adalah air yang tidak mengandung bakteri, koli dan seterusnya. Sehat fisik, sehat berarti tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan aman dikonsumsi. Oke, jadi nanti saya kira untuk air bersih adik-adik sudah biasa airnya direbus atau pakai isi ulang. Boleh pakai isi ulang asal isi ulangnya di situ sudah ada izin dari kesehatan, silahkan beli diisi ulang, tapi di situ sudah ada tertera dari isi ulang yang pemeriksaan kesehatan secara bakteri dan kimia. Terus yang selanjutnya adalah kebiasaan memotong dan membersihkan kuku. Ini juga antara lain adalah kesehatan dari pribadi, yaitu kebiasaan memotong dan membersihkan kuku. Apakah adik-adik juga terbiasa seperti itu? Walaupun tidak diawasi? Ya, walaupun tidak diawasi, tetap adik-adik harus bersihkan kuku dan memotong. Terus yang selanjutnya yaitu menggosok gigi. Menggosok gigi ini, gosok gigi adalah salah satu untuk kebersihan gigi supaya adik-adik anak-anakku juga tidak sakit gigi. Apakah benar sudah di kebiasaan menggosok gigi? Oh iya, tapi menggosok giginya berapa kali? Sesudah makan atau sebelum tidur? Oh iya, itu yang betul, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan ruang UKS. Untuk SMP 1 Lumbir sudah lengkap loh ruang UKS-nya. Nanti boleh ditengok di sana. Nanti kalau adik-adik pas masuk sekolah terus upacara atau dan lain-lain, ada yang sakit, itu di sana sudah ada obat sederhana yang tersedia di ruang UKS. Gitu nggih? Dan sudah dilatih tentang kader-kader kesehatan remaja. Terus yang selanjutnya adalah kader kesehatan remaja. Saya kira untuk tahun-tahun selanjutnya SMP Negeri 1 sudah adanya pelatihan tentang kader remaja yang di situ antara lain bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana cara cara pengobatan sederhana atau bagaimana caranya misalnya patah tulang dan seterusnya, itu nanti ada di pelajaran di kader kesehatan remaja. Terus adanya sekarang adalah tentang dana sehat. Dana sehat itu adalah dana yang peruntukan untuk kesehatan. Misalnya adik-adik sakit di sekolah, ternyata tidak bawa uang, harus ke puskesmas membayar. Itu adalah salah satunya terobosan dari SMP juga adanya dana sehat di sekolah, yaitu monggo fasilitas yang dana sehat ini sesuai dengan apa aturan dan seterusnya, monggo itu dijalankan. Nah ini teman-teman makanya nggak usah takut kalau sakit di sekolah, nanti takut tidak ke puskesmas karena tidak bawa uang. Itu insya Allah sekolah kita sudah punya dana sehat gitu ya. Nah untuk sekali lagi untuk melalui penerapan PHBS di sekolah ternyata memberikan manfaat loh. Tahu nggak manfaatnya itu apa anak-anakku? Ya, tercapainya sekolah yang bersih dan sehat. Sebagai peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi sebagai gangguan atau ancaman penyakit. Jadi tadi ada beberapa kategori yang PHBS itu adalah salah satunya adalah untuk sekolah yang bersih dan sehat. Jadi nanti adik-adik sekolah di SMP 1 sudah bersih dan sehat, sudah terjamin. Terus meningkatkan semangat proses belajar. Ini meningkatkan proses semangat belajar dan mengajar. Maksudnya misalnya orang sakit, adik-adik sakit kan malas belajar, pengennya tidur, lemah dan seterusnya. Terus citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat. Nih sekolah SMP Negeri 1 Lumbir sudah merupakan sekolah tentang nomor sekolah sehat. Waktu itu sudah masuk dalam lomba sekolah sehat. Terus meningkatkan citra memula di bidang pendidikan, misalnya sebagai contoh sekolah yang sehat. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan untuk adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian? Oke, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, nanti
itu jangan lupa 6 langkah cuci tangannya, bagaimana tempat sampah organik dan anorganik, bagaimana. Jadi di rumah pun harus diterapkan yang seperti itu. Ayo anak-anakku SMA Negeri 1 Lumbir, buktikan kalau kalian bisa SD SMP, di rumah, di masyarakat, ataupun di lingkungan semuanya. Kalian bisa, bahwa saya anak-anak SMP Negeri 1 Lumbir bisa menerapkan kesehatan di sekolah maupun di masyarakat. Itu ya anak-anakku sekalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Selamat pagi adik-adik SMP Negeri 1 Lumbir ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nidaul Hukama, petugas gizi dari Puskesmas Lumbir. Hari ini akan memberikan informasi mengenai anemia pada remaja. Tentu adik-adik sudah tahu belum pengertian anemia itu sendiri apa? Nah, anemia itu adalah penyakit yang ditandai dengan jumlah sel darah merah menurun yang ditandai dengan kadar hemoglobin di bawah normal. Untuk batas normalnya sendiri berapa sih? Adik-adik sudah pada tahu atau belum nih? Nah, kalau untuk batas normal anemia, terutama untuk remaja seperti usia kalian ya, pas waktu masa SMP itu normalnya adalah 12 gram per desiliter. Kalau misalnya di bawah itu berarti bisa dikategorikan anemia. Lah, tingkatan anemia itu ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Kalau untuk anemia ringan itu dicek kadar hemoglobinnya dengan diambil darahnya ya. Kalau misalnya kadarnya 11 sampai 11,9 gram per desiliter itu dikatakan anemia ringan. Sedangkan kalau untuk anemia sedang itu kalau kadar Hb-nya 8 sampai 10,9. Kalau anemia berat itu yang kurang dari 8 gram per desiliter. Nah, itu jadi kalian harus diperhatikan apakah adik-adik di sini sudah pernah dicek kadar Hb-nya di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau misalnya sudah itu bagus, tapi kalau misalnya yang belum itu boleh kalian cek bisa di puskesmas, buka setiap hari ya kalau misalnya mau ngecek kadar Hb-nya sendiri. Jadi nanti kalian tahu apakah kalian menderita anemia atau tidak. Nah, kalau untuk ciri-ciri anemia sendiri itu yang pertama adalah biasa dikenal dengan 5L ya. Itu ada lemas, letih, lesu, lunglai, dan yang terakhir adalah lemah ya. Itu yang harus diperhatikan. 5L biasanya kan sudah hafal ya, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu ada konsentrasi hilang, terus mual dan muntah, nafas terengah-engah dan nyeri dada, terus kemudian pucat pada bibir, lidah, gusi, dan kulit, terus suka pusing atau sakit kepala, kemudian pandangan mata berkunang-kunang. Terus juga bisa dilihat dari kuku. Biasanya ada kuku yang berwarna putih ya, atau yang disebut biasanya anak-anak pada bilangnya kuku pacar. Nah, itu bukan menandakan pacarnya ada banyak kayak gitu ya, itu karena memang terhambat oksigen di dalam darah itu tidak tersalur ke seluruh tubuh. Jadinya kuku kita ada yang berwarna putih, biasanya dicek ya, ada yang putihnya 2 atau 3, itu bukan karena pacarnya 2 atau 3 ya, iya, tapi itu karena tadi Hb di dalam tubuh tidak menyerap oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh, jadinya ada putih-putih di kuku kalian. Coba dicek ya, kuku kalian ada putih-putihnya atau enggak. Iya, itu untuk ciri-ciri anemia. Kemudian untuk penyebab anemia, terutama untuk remaja putri ya, itu mengalami menstruasi setiap bulan tentunya ya, jadinya ada darah yang keluar setiap bulannya, terutama untuk remaja putri. Terus kemudian karena penyakit infeksi itu seperti malaria, kecancingan, dan lain-lain. Terus yang paling tersering itu adalah kekurangan zat besi, yaitu dari asupan makan yang kurang mengandung Fe atau zat besi. Nah, untuk dampaknya itu seperti apa sih? Nah, harus diperhatikan ya, terutama untuk anak-anak sekolah, yaitu yang pertama dampaknya adalah dapat menyebabkan konsentrasi belajar menurun. Lah, otomatis kalau konsentrasi belajar menurun, kemampuan berpikir akan berkurang ya tentunya. Terus kemudian prestasi belajar menurun, terus kemudian jadinya kalian nggak masuk peringkat 10 besar misalnya. Nah, ini harus diperhatikan. Terus kemudian daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terkena penyakit.
Terus terutama untuk remaja putri ya, kalau misalnya wajahnya pucat, terus tampil kurang aktif, itu kan berarti kalian kurang percaya diri ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, jika berkelanjutan sampai ibu hamil akan berbahaya ketika proses persalinan, karena waktu persalinan itu kita akan mengeluarkan darah banyak ya, terjadi pendarahan, sehingga bahayanya takut berat badan bayi lahir menjadi rendah. Nah, untuk cara mencegahnya gimana sih Kak? Itu yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan yang tinggi Fe atau zat besi tadi. Nah, adik-adik di sini sudah tahu belum makanan yang mengandung tinggi Fe itu apa aja? Itu ada di daging-dagingan berwarna merah ya. Contoh daging-dagingan berwarna merah seperti apa? Itu ada seperti daging sapi ya. Terus kemudian yang paling tinggi di antara bahan makanan yang lain itu ada di hati ayam ya. Mungkin sudah pernah mendengar kalau hati ayam itu tinggi Fe atau zat besi ya. Itu dalam 100 gramnya mengandung 15,8 gram Hb ya. Terus kemudian ada daging sapi itu mengandung 14,9 urutan kedua. Terus urutan ketiga itu ada kacang hijau 7,5 gram. Terus ada kuning telur, bayam merah, tempe, ikan, ayam juga. Terus kacang merah, bayam, tahu, kangkung, dan daun singkong. Itu bahan makanan yang tinggi Fe dan baik dikonsumsi untuk meningkatkan Hb, biar kita enggak terkena anemia. Tadi yang perlu diingat itu ada di daging-dagingan berwarna merah yang paling tinggi ya, hati ayam, terus kemudian sayuran hijau seperti bayam. Nah, cara yang kedua untuk mencegah anemia yaitu dengan rutin mengonsumsi tablet tambah darah ya. Ini adalah contoh tablet tambah darah yang mungkin bisa didapatkan di puskesmas atau di bidan desa atau di rumah sakit boleh. Kalau misalnya dari sekolah belum dibagikan, itu untuk remaja putri ya, idealnya untuk mengonsumsi tablet tambah darah itu seminggu 1 kali. Ya, itu dikonsumsinya boleh pagi atau boleh malam sebelum tidur, itu boleh. Biasanya mengeluhnya suka mual gitu ya, atau perutnya nyeri jadinya setelah minum tablet tambah darah. Nah, itu yang harus diperhatikan sebelum kita minum tablet tambah darah, itu kita harus makan dulu atau sarapan dulu. Misal kalau mau minum pagi, jangan langsung minum kosongan ya. Jadi sebelum minum tablet tambah darah itu kita harus makan dulu, terutama makanan yang bergizi ya. Itu ada karbohidrat, terus ada protein hewani, itu seperti ikan, telur ya, atau ayam. Terus ada protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur, buah, terus kemudian minum air putih. Kalaupun nggak harus lengkap ada protein hewani atau protein nabati, salah satunya aja nggak apa-apa. Kayak misalnya nasi sama protein hewani, terus sama sayur, sama buah, terus air, itu boleh. Nggak harus kompleks, ada protein hewani, ada protein nabati, itu diperbolehkan. Yang penting tadi biar nggak mual atau nggak nyeri perut, itu harus sarapan dulu, harus makan dulu. Jangan minum tablet tambah darah dalam kondisi perut masih kosong ya. Iya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya mual tadi, itu bisa disiasati dengan minum tablet tambah darah pas waktu malam hari sebelum tidur ya. Jadi kan kalau misalnya pagi-pagi itu masih terasa mual, itu bisa minumnya pas malam hari, pas waktu kita mau tidur. Nah, kalau untuk konsumsi tablet tambah darah yang harus diperhatikan itu adalah minumannya. Iya, yang pertama minuman yang baik kalau untuk mau mengonsumsi tablet tambah darah itu dengan vitamin C. Contohnya ada apa aja kalau yang mengandung vitamin C? Iya, jeruk, apel, jambu ya, itu boleh. Jadi lebih bagus lagi minum tablet tambah darah disertai dengan vitamin C. Kenapa harus vitamin C? Karena vitamin C membantu mengoptimalkan penyerapan zat besi atau Fe di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita habis makan bakso, misalnya bakso kan itu berarti daging berwarna merah, bagus. Atau habis makan hati ayam, itu kita nanti pesennya di warung-warung itu minumnya sekarang diganti jadi es jeruk atau jeruk anget ya. Jangan teh atau apalagi susu, karena teh di dalam teh itu ada kandungan zat tanin. Zat tanin itu dapat menghambat penyerapan zat besi ya di dalam tubuh. Jadi sia-sia dong kita sudah beli misal daging mahal-mahal ya, terus tapi kita salah minum juga, misal dibarengi dengan minum teh lah, itu kan salah. Jadinya itu penyerapan Fe di dalam tubuh itu tidak
maksimal. Jadi mulai sekarang diganti, kalau misalnya mau beli bakso atau makan sate itu diganti minumnya jadi jeruk hangat atau enggak es jeruk. Jangan dibarengi teh, jangan dibarengi susu karena tadi dapat menghambat penyerapan Fe. Kalaupun kita mau minum teh atau mau minum susu itu bisa diselangi waktu 1-2 jam setelah kita mengonsumsi tablet tambah darah. Iya. Gitu. Terus kalau untuk tablet tambah darah yang mungkin kalau misalnya nggak suka tablet itu bisa ada sirup ya, sirup tonikum Bayer juga ada, sakatonik juga ada, atau mungkin selain tablet tambah darah ini juga ada sangobion, bisa beli di apotik terdekat. Iya, jadi itu saja yang harus diperhatikan tadi ya untuk mencegah anemia. Saya ulas kembali. Dengan makan makanan yang tinggi Fe itu ada di daging-dagingan berwarna merah, terus kemudian yang paling tinggi itu ada di ati ayam. Terus kalau untuk mengonsumsi, setelah mengonsumsi daging-daging berwarna merah tadi harus diperhatikan minumannya juga. Yang paling bagus untuk penyerapan Fe itu ada di vitamin C tadi kayak jeruk, jambu, terus apel ya. Kalau misalnya nggak ada atau sulit, biasanya ya kalau bikin di rumah minimal minum air putih nggak apa-apa. Yang penting jangan dibarengin sama teh dan susu atau kopi ya, karena mengandung kafein dan zat tanin yang dapat menyerap Fe lebih tidak optimal. Iya, itu yang harus diperhatikan. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin untuk adik-adik? Gak ada ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Serka Kisto dari Koramil 20 Lumbir, diperintahkan untuk menyampaikan materi kepada calon siswa SMP Negeri 1 Lumbir dengan sejumlah 224 siswa. Dengan materi bela negara sebagai hak dan kewajiban warga negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kalian selaku siswa SMP Negeri 1 Lumbir tunjukkan bahwa kalian adalah warga negara yang baik, yang siap membela negara. Kita ingat bahwa bangsa Indonesia adalah militer selaku komponen utama dan warga negara Indonesia adalah komponen cadangan. Termasuk adik-adikku yang saya banggakan bahwa kalianlah terbebani di pundak kalian semua tugas dan tanggung jawab masa depan bangsa ini ada di sampean. Maka dari itu, awal kalian memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dari yang kemarin, mari kita belajar apa arti dari sebuah bela negara. Biar kita cinta kepada tanah air kita, kepada bangsa kita, harus berbuat apa dan harus bagaimana selaku kalian sebagai siswa. Di dalam 4 pilar kebangsaan Indonesia ada 4 pilar. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, NKRI. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita kupas satu persatu. Pancasila. Kita, kalian, adik-adik saya sudah tahu. Pancasila adalah sudah mutlak sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang di situ sudah terurai dari kelima sila yang dirumuskan oleh
para pendahulu-pendahulu kita yang mengandung makna dalam kehidupan yang luar biasa. Penjabaran dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian Undang-Undang Dasar 45. Di dalamnya tersebar makna terurai aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga tercantum hak-hak kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai alur hukum dan tatanan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang sering kita dengar dan kita dengungkan, NKRI harga mati. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita sudah bulat dan tekad bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dirubah bentuk negara apapun. Mari kalian sebagai generasi muda, generasi penerus, tetap semangat dan tanamkan NKRI di dadanya, bahwa hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia mutlak dan harga mati. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari ribuan pulau dan ribuan suku yang negara Indonesia kita miliki, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu juga dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, tidak ada kelompok rambut keriting, tidak ada kelompok rambut lurus, tidak ada beda bahasa, semuanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam perjalanan sejarah juga ditujukan kepada Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi selaku rekan-rekan calon siswa SMP Negeri Lumbir, tetap harus tertanam bahwa kalian akan menjadi tumpuan generasi muda di masa yang akan datang. Saya mohon untuk belajar yang lebih bagus, belajar yang lebih semangat, karena tumpuan bangsa Indonesia berapa puluh tahun ke depan ada di pundak kalian. Kesemangatan jangan sampai berubah, tetap harus semangat. Nilai-nilai dasar dalam bela negara. Cinta tanah air. Itu tadi. Cinta tanah air dengan menunjukkan sekolah berangkat sesuai dengan jadwal, jangan sampai terlambat. Ikuti apa yang menjadi aturan di dalam sekolahan tersebut, sehingga kita akan sadar, tumbuh kesemangatan, tertanam jiwa patriotisme untuk di kehidupan yang akan mendatang buat kalian. Sadar berbangsa dan bernegara, kesadaran bahwa kalian nanti semakin dewasa akan paham arti dari sebuah berbangsa dan bernegara. Ada tatanan, ada aturannya. Tidak boleh melenceng dari tatanan apa yang sudah dari pendahulu kita yang telah memperjuangkan darah dan harta dan nyawa. Sehingga kita sebagai generasi penerus harus tetap semangat dan pedomani itu. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yakinlah itu. Jangan sampai ada regenerasi yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tugas yang berat di era mendatang buat kalian semua. Yakin
Pancasila dari leluhur kita yang sudah berjuang dari pemikiran, dari waktu, dan bahkan mengorbankan nyawa untuk sebuah perjuangan bangsa. Karena beliau sadar bangsa ini adalah titipan dari anak cucu beliau. Sehingga beliau memberikan sesuatu hal untuk bangsa yang benar-benar bisa mewujudkan kedamaian dan tatanan dalam kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kerelaan selaku adik-adik pelajar rela meluangkan waktu, didasari itu yang prinsip bahwa disiplin kalau tidak dipaksakan akan menjadi hambar dan tidak akan tercapai suatu tujuan arti dari sebuah kedisiplinan. Selaku siswa, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa disiplin. Disiplin tidak pernah terlambat. Disiplin hormat kepada guru. Disiplin hormat kepada perintah orang tua. Sehingga dari dasar itulah yang akan membangun karakter dan jiwa adik-adik pelajar semua yang nanti kedepannya menjadi pemangku dan penentu maju mundurnya bangsa Indonesia ini. Memiliki kemampuan awal bela negara. Memiliki apa sih itu bela negara? Bela negara apa yang sudah saya tadi sampaikan, yaitu tekad dan sikap tindakan yang diwarnai kecintaannya kepada negara. Memiliki jiwa itu, kemampuan awal bela negara. Contoh selaku siswa mungkin apa yang tadi saya sampaikan. Untuk menunjang ke depannya ke sana, biar menjadi anak yang tidak membantah perintah dan nurut kepada aturan dari awal kita selaku siswa. Mari kita tunjukkan bahwa tidak ada pemerintah atau guru yang akan menjerumuskan seorang siswa ke jurang yang salah. Pasti akan menuntun ke arah mana seorang guru membimbing kalian semua supaya menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Ingat itu. Sehingga harus tetap semangat. Kita punya jiwa kemampuan bela negara dari awal selaku siswa dengan cara seperti itu. Karena di dalam program sekolah pasti sudah tertata, sudah teratur, dan sudah terukur harus berbuat apa dan harus bagaimana kepada anak didiknya untuk menjadi anak didik yang berhasil. Perlu diingat, bangsa dan negara di masa yang akan mendatang, di masa depan ada di pundak kalian semua. Sehingga kalian harus semangat, dan semangat. Kesemangatan jangan sampai pudar. Belajar, dan belajar. Gapai cita-citamu setinggi langit. Kamu nanti akan berperan mungkin sebagai abdi negara, sebagai guru, sebagai tentara, sebagai polisi, semuanya pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga pilar utama pembinaan kesadaran bela negara: tataran individu, kepatuhan norma, taat nilai, landasan sikap dan tindakan, kepribadian pemimpin. Itu tatarannya naik. Tataran masyarakat
kesempatan, nilai, dan norma. Kepatuhan, komitmen bersama, kemudian lingkungan kondusif. Kesemuanya saling kesinambungan, saling membutuhkan. Tataran dasar bangsa. Apa yang sudah menjadi pokok pembahasan pendahulu kita, mari kita sama-sama jaga. Sama-sama kita jaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang notabene sekarang adik-adik masih menginjak tarapan lanjutan sekolah, mari. Dari dasar kitalah harus ditanam jiwa satria, jiwa kesemangatan, jiwa NKRI. Kesemuanya untuk masa depan kalian semua. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan saat ini, mau kapan lagi? Jangan buang waktu, jangan buang kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Sekalian semua ikuti arus, ikuti alur, ikuti aturan yang ada, akan enak dijalaninya, dan kalian akan bisa menunjukkan bahwa kalian mampu. Kalian adalah masa generasi mendatang yang akan memangku bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Kesadaran bela negara tidak dibawa sejak lahir. Hak dan wajib bagi seluruh warga negara. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia berjuta penduduk, itulah yang harus membela bangsa dan negara kita jikalau ada gangguan dari luar ataupun gangguan dari dalam yang akan merusak negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi mudalah yang akan menentukan maju mundurnya bangsa kita. Berapa puluh tahun ke depan ada tanggung jawab di pundak-pundak kalian. Tidak hanya Kementerian Pertahanan menangani, tapi seluruh komponen bangsa. Seluruh. Cuman komponen inti adalah Tentara Nasional Indonesia. Komponen pendukung dan cadangan adalah warga negara Indonesia. Karena kalian, generasi penerus yang lagi mengenyam pendidikan, itulah untuk jenjang berikutnya. Mau kemanakan bangsa dan negara kita? Ada tanggung jawab di pundak kalian semua. Sebagai generasi penerus, sebagai penanggung jawab kemajuan dan kemunduran bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Kemudian selaku siswa bersama-sama, inilah awal dari proses sampean semua, adik-adikku dan anak-anakku, merupakan komunikasi sesama rekan, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak lepas dari orang lain. Sehingga jaga kebersamaan di dalam pertemanan, hormati guru yang akan membimbing kalian ke masa depan kalian, hormati orang tua, itu kunci keberhasilan. Apa yang menjadi diperintahkan guru dan diperintahkan orang tua, ikuti dan nurut. Dan doa. Sehingga apa yang kalian semua akan dicita-citakan, semoga bisa terkabul.
Dan jangan lupa untuk ibadah pendekatan diri kepada yang menciptakan kita, sehingga kita akan seperti air mengalir. Kemana akan tertuju, di situ nanti keberhasilan kalian sendiri yang akan merasakan. Oke, dari saya selaku perwakilan dari Koramil, mungkin dari wawasan kebangsaan itu sudah banyak yang saya jabarkan. Mungkin di lain waktu akan ada kesempatan pertemuan lagi, karena ini situasi dan kondisi yang sifatnya mendunia, sehingga teknik penyampaian pemateri kepada adik-adik siswa baru melalui video seperti ini. Tapi tidak menjadi penghalang untuk membangun kesemangatan, apapun itu kembali kepada pribadi kalian. Semangat, semangat, dan semangat. Terima kasih. Semoga apa yang sampaikan tidak banyak, ada manfaatnya. Bila ada salah dan kilap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Agung Widodo. Pada kegiatan MPLSBB ini, saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kemudian pramuka sendiri adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda peserta didik, anggota dewasa, pembina pramuka, pelatih. Di antaranya adalah pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka dan instruktur saka, pemimpin saka andalan, dan anggota MEBI. Kemudian untuk pramuka sendiri itu merupakan kependekan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka itu sendiri adalah merupakan gagasan dari Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang artinya adalah pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi gerakan pramuka yang meliputi pertama pramuka siaga, itu bagi yang berusia 7-10 tahun, kemudian pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang mempunyai usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Untuk kepramukaan atau biasa disebut scouting, di dalamnya meliputi proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Kemudian bentuk kegiatannya menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Kemudian dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Untuk kepramukaan ini, sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak mulia, dan budi pekerti yang luhur. Pada gerakan kepanduan di Indonesia memasuki era baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Kemudian pada keputusan Presiden itu mengandung beberapa ketentuan. Yang pertama adalah semua organisasi kepanduan melebur ke dalam gerakan pramuka.
menetapkan Pancasila sebagai dasar gerakan pramuka. Kemudian yang kedua, gerakan pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-government atau bukan badan pemerintah yang berbentuk kesatuan. Yang ketiga, gerakan pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi dengan pengurus. Di antaranya adalah kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir ranting yang dipilih dalam musyawarah. Gerakan pramuka sebagai salah satu badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan dan yang lain dilarang. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah itu berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang inti isinya adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib diikuti oleh peserta didik mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA sederajat kecuali yang memiliki kekhususan. Kepramukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Kemudian tujuan diadakannya ekstrakurikuler pramuka di sekolah itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Pada pelaksanaan program kegiatan ekstra pramuka di sekolah nanti akan terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan nanti diisi oleh apel upacara pembukaan. Nanti pada apel upacara pembukaan itu intinya adalah memberi motivasi kepada peserta didik secara kontekstual, kemudian menyampaikan tujuan pelatihan dan menyampaikan materi kepelatihan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti atau pelatihan itu sendiri. Nanti diantaranya adalah pendekatan internalisasi nilai moral dan sosial. Kemudian aktivitas psikomotor melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kemudian pada kegiatan akhir yaitu apel upacara penutupan. Nanti di dalamnya itu adalah mengevaluasi manfaat hasil pelatihan, kemudian umpan balik terhadap hasil pelatihan, kemudian tindak lanjut, dan menyampaikan informasi kegiatan berikutnya. Dalam kegiatan kepramukaan itu ada syarat kecakapan dalam gerakan pramuka. Yang pertama adalah syarat kecakapan umum atau biasa disingkat dengan SKU. Adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah tanda kecakapan umum. Diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Kemudian untuk macam-macam kecakapan umum pada tingkat SMP, TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. Kemudian untuk syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Kemudian tanda kecakapan khusus atau TKK nanti akan diperoleh setelah melalui ujian-ujian
dan disematkan pada upacara latihan mingguan. Demikian untuk materi kepramukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu pada lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Bertemu dengan saya, Pak Rafat Nur Rahman. Saya akan membagikan beberapa tips agar kalian tetap terjaga, termotivasi dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu saya mengambil materi yaitu mengenal rukun Islam. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah paham mengenai rukun Islam ya. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, bunia alal islami alal khumsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa utiyu zakat wal hajj. Dan yang terakhir adalah saumi Ramadan. Artinya adalah Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat Islam. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat, haji dan juga puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia semuanya. Sebagai seorang mukmin, otomatis kita wajib salat ya. Coba saya mau sedikit mengulas, berapakah salat yang wajib kita lakukan dalam sehari? 1, 2, 3 atau 10? Ya benar sekali, yaitu 5 kali. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh karena itu saya tekankan bahwasanya salat itu wajib dan harus dilakukan oleh kalian semua. Marilah salat, karena salat akan menuntun kalian, menolong kalian di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita harus menjalankan sholat, puasa? Itu adalah sesuatu hal yang mungkin merepotkan bagi sebagian orang atau mungkin beboi ya. Oke, dalam bahasa kita beboi. Namun di balik kesukaran itu terdapat banyak sekali pahala ya di dalamnya ya. Sebagai contoh, ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa yang sedang kita lakukan? Ada yang sedang makan, ada yang sedang belajar, atau mungkin bermain game. Ketika azan maghrib berkumandang, apakah kegiatan kalian hentikan sejenak untuk melaksanakan sholat, atau justru melanjutkannya sampai waktu sholat berakhir? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, tingkatkan terus kadar keimanan kalian, terutama dengan sholat. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, ada berapakah rukun Islam yang wajib kita lakukan? Yang kedua, ada berapakah puasa wajib yang harus kita kerjakan? Dan yang terakhir, apakah haji itu wajib untuk semua orang? Sebelum saya jawab, saya akan melanjutkan bahwasanya di akhirat nanti Allah telah menyiapkan 7 lapis surga dan 7 lapis neraka. Tentunya surga itu
akan diisi oleh kalian yang taat beribadah, menjalankan rukun Islam. Oleh karena itu saya tekankan, marilah untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas ibadah kalian di rumah. Apalagi sekarang sedang masa pandemi COVID-19, tentunya lebih banyak waktu kalian lakukan di rumah. Tingkatkan sholatnya, perbanyak puasa, sunnah, dan lain-lain. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada berapakah rukun Islam yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam? Ya benar, ada 5. Sudah saya sebutkan tadi ya di awal. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua, ada berapakah puasa fardu yang harus kita kerjakan? Saya yakin di sini banyak yang masih keliru. Puasa yang wajib dijalankan adalah ada 4. Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua adalah puasa qadha atau nyaur puasa Ramadan untuk perempuan, dan yang ketiga adalah puasa kifarat atau membayar denda, dan yang terakhir adalah puasa nazar. Pertanyaan yang terakhir, apakah haji wajib hukumnya untuk semua orang? Jawabannya adalah tidak wajib, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah mampu secara harta dan tenaga. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini kalian lebih berkualitas dalam beribadah, meningkatkan kuantitas dalam beribadah, dan tentunya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.